Halo semua, kembali lagi di Solusi Matika. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal semifinal Kamera 21 kemarin ya. Ini untuk kelas 9 sampai 10. Kita lanjutkan pembahasan di nomor 20. Berikut soalnya. Nala menulis 23 bilangan ganjil dari 1 sampai 45. Ia ingin menghapus 3 bilangan sehingga rata-rata bilangan yang tersisa adalah 25. Yang ditanyakan di sini ada berapa banyak cara untuk melakukannya. Dengan catatan ini ada kalau menghapus 135 dengan 153 itu dihitung sama. Oke, di sini opsi jawabannya 7, 9, 10, 12 sama 14. Yuk langsung kita bahas ya. Di sini gini, pertama ada 23 bilangan ganjil dari 1 sampai 45. Jadi kalau kita tulis urut dari 1 sampai 45, bilangan ganjilnya itu 1, 3, 5, 7 sampai nanti 43 sama 45. Jadi di sini nanti kalau kalian urutkan ada 23 bilangan ganjil. Gitu ya. Terus berikutnya ini nanti kita hubungkan ke rata-rata. Jika dihapus 3 bilangan, gitu. Dari sini nanti kita hapus 3 bilangan, nanti rata-rata bilangan yang tersisa adalah 25, gitu ya. Ada keterangan ini. Dari sini kita hapus 3 bilangan, tapi kita nggak tahu bilangan yang mana. Terus nanti bilangan yang tersisa ada rata-ratanya tinggal 25. Oke, berarti kalau hubungannya ke rata-rata, kita harus tahu jumlahnya dulu kan? Ini kalau kalian jumlahkan ya, ini jumlah bilangan ganjil. Ini harus tahu semua ya, kalau mau ikut lomba-lomba harus tahu jumlah bilangan ganjil, tinggal banyaknya bilangan ini berapa, terus dikuadratkan. Jadi ini tadi kan ada 23 bilangan kan, dari 1 sampai 5 ada 23 bilangan, berarti jumlahnya nanti 23 kuadrat atau 529. Oke, jadi dari sini sampai sini jumlahnya 529. Kemudian dari 23 bilangan ini kita hapus 3 bilangan. Berarti kan kalau kita hubungkan ke rata-rata ya, rata-rata berarti kan ini jumlahnya 529 dikurangi dengan 3 bilangan yang dihapus. Berarti saya tulis gini, 529 dikurangi dengan jumlah dari 3 bilangan yang dihapus, dibagi dengan, karena tadi ada 23 bilangan, dihapus 3 bilangan, berarti masih ada di sini 20 bilangan. Oke, ini rata-ratanya adalah 25, berarti ini sama dengan 25. Nah, ini kita proses dulu ya. 20 kalikan ke sana, jadinya nanti 500 ya ini ya. 500 yang kiri 529 dikurangi J3. Oke, berarti kita dapatkan J3-nya sama dengan 29. Atau jumlah 3 bilangan yang dihapus adalah 29. Oke, ini karena opsi jawabannya sedikit ya. Ini mending kalian manual aja. Yang penting 3 bilangan yang dihapus jumlahnya 29. Kita urutkan dari yang paling kecil. Di sini nanti pertama ada 1 ditambah 3 tambah 25. Ini kan jumlahnya 29. Ya gitu ya. Kemudian kita sumbang-sumbangkan. Nanti konsepnya disumbangkan ya. 25 kita ambil 2 disumbangkan ke sini. Jadinya 1, 5 sama 23. Kemudian 23 ambil 2 lagi disumbangkan ke sini. Jadinya 1, 7, 21. Kemudian 21 ambil 2 lagi disumbangkan ke sini. Jadinya 1, 9, 19. Gitu ya. Ambil lagi, ambil 2, sumbangkan lagi ke sini. Jadinya 1, 11, 17. Oke. Ambil 2 lagi, sumbangkan ke sini. Jadinya 1, 13, 15. Oke. Terus nanti gini, kalau ini kita ambil 2 lagi ya. Ambil 2 lagi, sumbangkan ke sini kan jadinya 1, 15, 13 kan. Nah, berarti kan sama aja kayak ini kan. Nah, berarti nanti udah berhenti di sini. Oke. Kemudian gini, bagaimana kalau kita sumbangkan ke sini? Dari awal lagi ya. Kalau ini kita sumbangkan ke satunya. Kita mulai dari sini. 2, 3 kita ambil 2 disumbangkan ke sini. Nah, kemudian nanti gini, kalau misalkan kita ini ya, ambil 2, sumbangkan lagi ke sini kan jadinya 1, 15, 13 kan? Nah, berarti kan sama saja kayak ini kan? Nah, berarti variasinya berhenti di sini. Kita balik lagi, misalkan dari sini. Dari sini kita ambil 2, tapi sekarang kita sumbangkan ke sini. Gitu kan? Berarti kan 2 sumbang di sini jadinya 3, 3, gitu kan? Padahal nggak boleh kan? Karena bilangannya kan harus berbeda tadi di sini. Oke. Nah, berarti kita mulainya dari sini. 2, 3 kita ambil 2 disumbangkan ke sini. Gitu kan? Jadinya 2, 3 ambil 2 sumbang ke sini jadinya kan 3. 3, 5 sama 21. Oke, kita sumbangkan lagi. 21
kita ambil 2 disumbangkan ke sini. Jadinya 3, 7, 19. Terus 19 ambil 2 disumbangkan ke 7. Jadinya 3, 9, 17. Ambil 2 lagi berarti sumbangkan ke sini 3, 11, 15. Ya, kalau gini, 15 kita ambil 2 disumbangkan ke sini, nanti kan jadinya 3, 13, 13. Gitu kan? Nanti ini kan jadinya sama kan? Berarti kan nggak boleh kan? Nah, berarti variasi yang depannya 3 berhenti di sini. Oke, kita mulai lagi di sini. Misalkan 21 ini kita ambil 2 disumbangkan ke sini, jadinya kan nanti 5 sama 5 kan? Berarti kan nggak boleh juga kan? Nah, berarti kita mulainya dari sini. Oke, 19 kalau kita ambil 2 disumbangkan ke sini jadinya 5, 7 sama 17. Gitu kan? Ini kan belum ada variasinya kan? Nah, kita sumbangkan lagi. 17 ambil 2 sumbangkan ke 7 sini. Jadi nanti depannya 5, 9 sama 15. Ya, tambah lagi, sumbangkan lagi. 15 disumbangkan ke 9. Sumbangkan 2 jadinya 5, 11 sama 13. Oke. Nah, terus kalau 13 kita ambil 2 disumbangkan ke sini kan jadinya 5, 13, 11 kan? Berarti kan variasinya sama kayak gini kan? Nah, berarti berhenti di sini. Oke. Nah, kemudian kita balik ke sini ya. Misalkan gini, 17 ini kita ambil 2, kita sumbangkan ke sini jadi kan 7 kan? 7, 7 sama 15. Nah, karena ini sama-sama 7 berarti kan nggak boleh kan? Nah, berarti kita coba variasi di sini ya. Misalkan 15 kita ambil 2 disumbangkan ke sini jadinya 7, 9, 13. Oke, kan belum ada kan? Berarti variasi yang berikutnya 7, 9 sama 13. Oke. Kemudian 13 kalau kita sumbangkan lagi, misalkan 2 sumbangkan ke sini kan jadinya 7, 11 sama 11. Kan nggak boleh. Gitu ya. Terus misalkan kalian sumbangkan lagi, nanti intinya variasinya ada di sini semua. Gitu kan? Jadi totalnya sudah ada di sini semua. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, jadi totalnya di sini ada 14 variasi menghapus 3 bilangan. Jadi jawaban yang benar yang opsi yang E. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 21. Diketahui alfa dan beta adalah akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 6 sama dengan 0. Yang ditanyakan berapakah nilai dari 6 alfa kuadrat dikurangi 5 alfa ditambah 4 beta. Oke, di sini opsi jawabannya 0, 1, 6, 12 sama 24. Oke, langsung kita bahas ya. Pertama gini, kita diberikan persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 6 sama dengan 0. Kemudian ada keterangan alfa sama beta itu sebagai akar-akarnya. Oke, yang namanya akar kan berarti kan x-nya kan, atau dengan kata lain alfa sama beta bisa kita substitusikan di sini. Atau ini x-nya ganti alfa, x-nya ganti beta itu. Oke, di sini saya ganti dengan alfa dulu. Kalau x-nya kita ganti dengan alfa, berarti 2 alfa kuadrat dikurangi 3 alfa dikurangi 6 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, nanti tujuan kita gini. Tujuan kita ke sini. 6 alfa kuadrat dikurangi 5 alfa. Oke, karena di sini 6 alfa kuadrat, ini saya bikin dikali 3 dulu. Jadi kan 6 alfa kuadrat, ini kali 3 jadinya 9A, kali 3 jadinya 18 gitu. Jadi harus jeli melihat hubungan ke yang ditanyakan juga ya. Ini udah ada 6 alfa kuadrat, kemudian di sini pasangnya kan 5 alfa kan. Nah, di sini saya pecah. 9 itu saya pecah jadi 5 sama 4. Oke, yang ini tetap min 9 itu jadinya min 5 sama min 4. Nah, kemudian yang ini saya jadikan satu ruas, yang dua ini pindah ke kanan semua. Jadinya 4 alfa ditambah 18. Gitu ya. Kenapa saya ubah ke sini? Nanti kelihatan pas kalau kita bahas di sini. Oke, yang ditanyakan di sini. Yang ditanyakan 6 alfa kuadrat dikurangi 5 alfa ditambah 4 beta. Oke. Nah, ini kan 6 alfa kuadrat min 5 alfa kan sama aja ini kan. Nah, berarti itu bisa kita ubah menjadi 4 alfa plus 18. Oke. Ini jadi 4 alfa plus 18, belakangnya masih ada 4 beta. Ya. Di sini sama-sama ada 4 alfa sama 4 beta. Ini kalau kita gabungan ya, kan sama-sama ada 4 kan? Oke, 4-nya kita keluarkan jadinya 4 alfa plus beta, 18-nya kita taruh belakang gini. Nah, dari sini kan kelihatan nanti muncul ada operasi alfa plus beta kan? Kita ingat alfa plus beta tadi kan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Oke, dengan teorema Vieta kita dapatkan alfa plus beta itu min B per A ya. Min B per A dari di sini. Berarti min B per A-nya 3 per 2. Oke, A-nya 2, B-nya min 3, berarti min B-nya 3 per 2 gitu. Gitu ya. Alfa plus beta jadinya 3 per 2.
Ini kalau kita hitung 4 kali 3 kan 12, bagi 2 itu kan berarti 6. 6 ditambah 18 jadinya 24. Oke, jadi yang ditanyakan tadi 6 alfa kuadrat min 5 alfa plus 4 beta, jawabannya sama dengan 24. Opsi yang benar yang opsi yang E. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya, ke nomor 22. Yang ditanyakan berapa banyak bilangan 9 angka KPM, KPM, KPM ini yang habis dibagi dengan 24. Oke, di sini opsi jawabannya 111, 112, dan seterusnya ini. Yuk langsung kita bahas ya. Pertama di sini kita diberikan bilangan 9 angka KPM, KPM, KPM. Oke, ini saya misalkan bilangannya ini bilangan N ya. N sama dengan KPM, KPM, KPM. Oke, kemudian di sini hurufnya atau angkanya kan sama kan? KPM, KPM, KPM. Nah ini saya pecah ini. KPM depan, KPM ini kan belakangnya masih ada 6 digit kan? Berarti ini bilangannya bilangan jutaan kan? Atau bisa kita nyatakan dalam KPM dikali dengan 1 juta. Oke, kemudian KPM yang di sini, KPM belakangnya ada 3 digit, berarti bilangannya nanti bilangan belakangnya ribuan. Oke, berarti KPM dikali dengan 1000. Oke, terus KPM belakang berarti kan KPM sendiri kan, berarti KPM dikalikan dengan 1. Intinya bilangan ini bisa kita nyatakan dalam bilangan kayak gini. KPM dikali 1 juta, ditambah KPM kali 1000, ditambah dengan KPM gitu. Nah, kemudian ini sama-sama ada KPM kan, ada bilangan KPM itu. Berarti kita tinggal jumlahkan 1 juta, ditambah 1000, ditambah 1. Oke, atau dengan kata lain KPM-nya dikeluarkan ya. KPM-nya keluar, jumlahkan 1 juta ditambah 1000 tambah 1. Jadinya 1 juta 1001. Oke, jadi bilangan ini saya ubah menjadi bilangan kayak gini. Jelas ya itu ya. Nah, kemudian tadi bilangan KPM ini kan habis dibagi 24 kan? Oke, N habis dibagi 24. Berarti N harus habis dibagi 3 sama 8. Jelas itu? Nah, kalau kita amati N di sini 1 juta 1001 ini kan jumlah digitnya kan 3 kan? 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 itu kan 3. Nah, 3 itu kan habis dibagi dengan 3. Oke, berarti 1 juta 1001 ini habis dibagi 3. Tapi kalau ini kalian bagi 8 nanti tidak habis. Oke, ini habis dibagi 3 tapi nggak habis dibagi dengan 8. Gitu ya. Padahal tadi N itu kan habis dibagi 3 sama 8 kan? Oke, berarti kalau ini habis dibagi 3, tapi nggak habis dibagi 8, berarti yang habis dibagi 8 itu yang ini. KPM harus habis dibagi 8. Gitu kan? Atau dengan kata lain, ini bilangan ratusan yang kelipatan 8. Gitu ya. Ini kalau kita urutkan dari yang paling kecil, bilangan ratusan yang kelipatan 8 itu 104. Kemudian 112, kemudian 120, sampai nanti yang terbesar itu kan 992. Jelas ya? Nah, intinya gini, dari sini sampai sini ada berapa bilangan? Buat menentukan bilangan KPM-nya itu. Oke, kita tahu 104 itu kan 8 dikali 13. Kemudian 992 itu 8 dikali 124. Ya, kan urut ya. Ini 8 kali 13, 8 kali 14, 8 kali 15, sampai 8 kali 124. Jadi totalnya di sini nanti ada sebanyak 112 bilangan. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi kan kita mencari banyaknya bilangan 9 angka kan? Berarti kita mencari banyaknya kemungkinan nilai N itu kan? Nah, padahal N itu kan bergantung pada banyaknya bilangan KPM-nya kan? Tadi karena KPM-nya ada 112 kemungkinan bilangan, berarti banyak kemungkinan bilangan N-nya ya ada 112 bilangan. Oke, jadi jawaban yang benar yang opsi yang B. Gitu ya. Ya, kita lanjut ke nomor 23. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi A, B, dan C dengan A dikali B dikali C sama dengan 8. Jika ketiga sisinya membentuk barisan geometri, maka panjang sisi terpanjangnya adalah berapa? Oke, di sini opsi jawaban A, B, C, D, E-nya bisa dibaca sendiri ya. Yuk, langsung kita bahas ya. Intinya pertama gini, kita punya segitiga siku-siku yang panjang sisinya A, B, C, kemudian ketiga sisinya membentuk barisan geometri. Jadi saya langsung gini, ada segitiga siku-siku, sisinya di sini saya kasih A, gitu kan? Karena membentuk barisan geometri, misalkan ini yang terpendek, ini yang berikutnya, terus yang terpanjang ya. Oke, karena barisan geometri berarti kan dikali dengan rasio kan? Kalau ini terpendek A, berarti nanti berikutnya di sini A dikalikan dengan R, terus yang terpanjang berarti jadinya A dikali R kuadrat. Oke, A dikali R, terus kali R lagi. Oke, ini segitiga siku-siku yang sisinya bentuk barisan geometri. Kemudian tadi
Kalau ketiga sisinya dikalikan, A dikalikan B kalikan C, hasilnya sama dengan 8. Berarti ini kalau kita kalikan, A dikalikan dengan AR, dikalikan dengan AR kuadrat, hasilnya sama dengan 8. Jelas ya itu ya? Nah, ini kan kalau kita kalikan, berarti kan A-nya jadi pangkat 3 kan? A-nya pangkat 3, R-nya juga pangkat 3, sama dengan 8. Nah, kedua ruas kita akar pangkat 3 kan? Oke, berarti yang kiri jadi AR, yang kanan akar pangkat 3 dari 8 itu kan 2. Jadi kita punya nilai AR sama dengan 2. Jelas ya? Nah, ini karena AR sama dengan 2, berarti ini bisa kita ganti dengan 2. Oke, AR sama dengan 2. Kemudian yang di sini juga AR kuadrat itu kan AR dikalikan R kan? Nah, berarti sama aja 2 dikalikan dengan R. Nah, jadi sekarang segitiganya ini sisinya A, ini sisinya 2, ini sisinya 2R. Ya, kemudian karena ini tadi segitiganya siku-siku ya, karena siku-siku berarti berlaku dalil Pitagoras, oke, kuadrat itu. Oke, Pitagorasnya kan ini dikuadratkan, berarti A kuadrat ditambah 2 dikuadratkan ditambah 4, hasilnya sama dengan 2R dikuadratkan, sama dengan 4R kuadrat. Nah, sekarang kita punya persamaan ini, masih ada variabel A sama R. Oke, kita ubah ke satu variabel. Dari sini ya, kalau A dikalikan R sama dengan 2, berarti kan A-nya sama dengan 2 per R ya. A kalikan R sama dengan 2, A-nya sama dengan 2 per R. Nah, 2 per R kita gantikan ke sini, terus dikuadratkan. 2 per R dikuadratkan jadinya 4 per R kuadrat. Yang lain tetap. Jelas ya itu ya? Nah, kemudian semuanya kita kali dengan R kuadrat. Karena R-nya kan nggak 0 kan? Kita kali dengan R kuadrat supaya nanti kita bisa ngitung bilangan bulat. Oke, berarti ini jadinya 4. Ini jadinya 4R kuadrat, ini jadinya 4R pangkat 4. Nah, berikutnya, ini kan semuanya ada 4 kan? 4, 4, 4, berarti kita bagi 4 semua, jadinya 1R kuadrat, kemudian R pangkat 4. Terus langsung jadikan satu ruas ya, ini pindah ke kiri semua, jadinya R pangkat 4 dikurangi R kuadrat dikurangi 1. Jelas ya? Ini kan sama saja ada persamaan kuadrat, tapi variabelnya kan R kuadrat kan? Ini kan karena R pangkat 4 itu R kuadrat dikuadratkan. Nah, kita mencari R kuadratnya, ini kalau pakai pemfaktoran kan nggak bisa ya. Pakai pemfaktoran nggak bisa, berarti kita nyari R-nya atau R kuadratnya, kita gunakan rumus A, B, C. Masih ingat ya, rumus A, B, C itu kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini kita anggap variabelnya R kuadrat. Ya, A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 1. Kita masukkan ke sini. Karena B-nya min 1, berarti min B nilainya sama dengan 1. Kemudian B kuadrat min 4AC, berarti kan min 1 dikuadratkan kan 1. 1, terus min 4 dikali 1 dikali min 1 kan jadinya 4 kan? 1 ditambah 4, jadinya 5. Oke, berarti di sini akar 5. Per 2A, berarti 2 kali 1. Ini sama dengan 2. Nah, ini kan awalnya tadi kan plus min kan? Bisa plus, bisa juga min. Tapi karena R kuadrat itu bilangan positif, berarti kita ambil yang plus. Ya, karena nanti kan kalau 1 min akar 5 kan jadinya negatif ya. Nah, jadi kita ambil yang positif, karena R kuadrat itu positif. Jelas itu? Berarti kita punya nanti dari sini, R-nya itu sama dengan akar 1 plus akar 5 per akar 2. Atas diakarkan, bawah diakarkan. Gitu ya. Ini diakarkan, ini juga diakarkan. Kita punya R sama dengan akar 1 plus akar 5 per akar 2. Ya. Terus kemudian, ini kita rasionalkan. Atas dikali akar 2, bawah dikali akar 2. Atas kali akar 2 jadinya gini. Oke, bawah dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 jadinya 2. Jelas ya? Jadi R-nya ini, akar 2 dikali akar 1 plus akar 5 per 2. Oke, agak ruwet ini angkanya. Yang ditanyakan di sini ini. Yang ditanyakan, maka panjang sisi terpanjangnya adalah berapa? Kita lihat di sini, sisi terpanjangnya kan 2R kan? Ya, intinya kita nyari 2R. Ini R-nya, berarti kalau nyari 2R, ya tinggal 2 kalikan ke sana. Ya, berarti 2R-nya sama dengan akar 2 dikali akar 1 plus akar 5. Jadi otomatis sudah menjadi sisi terpanjangnya itu. Ya, berarti jawaban yang benar di sini yang opsi yang E ya. Ini kan penulisannya akar 5 yang depan ya. Oke, yang E. Akar 2 dikali akar dari akar 5 ditambah 1. Oke, sampai sini dulu ya. Udah kita cicil nambah 4 soal lagi ya. 3 atau 4 ini. Kayaknya 4 tadi ya. Oke, nanti silahkan diulang-ulang lagi. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, nanti yang lain bisa kita bahas di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya ya. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye.